Selamat siang Bapak Ibu semua. Kita akan bahas tentang Korteks ya untuk instansi pemerintah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak nanti ya pada tahun 2025 akan mengimplementasikan Korteks ya, sistem perpajakan yang baru. Nah, ini eh, panduan Korteks untuk instansi pemerintah. Ya, ini untuk gambaran umum ya. Jadi instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa ya, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Nah, selain instansi pemerintah, kita kenal juga ada namanya subunit organisasi ya, biasa dikenal subunit. Nanti di Korteks selain dikenal subunit, dikenal juga dengan tempat kegiatan usaha (TKU) ya. Jadi kalau di eh, swasta ya, PT CV itu seperti cabang ya, adalah unit pelaksana di bawah instansi pemerintah yang diberikan kewenangan oleh instansi pemerintah untuk melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan atau pengeluaran atas beban anggaran belanja serta tidak menyelenggarakan akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan. Nah, jadi bedanya instansi pemerintah dengan subunit, kalau instansi pemerintah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan ya, kalau subunit tidak menyelenggarakan akuntansi dan tidak menyusun laporan keuangan. Simpelnya, instansi pemerintah ini memiliki NPWP ya. Instansi pemerintah ini memiliki kode Satker ya dan DIPA. Nah, kalau subunit ini tidak punya DIPA. Jadi NPWP-nya menginduk ke NPWP instansi pemerintah di atasnya ya. Contohnya di instansi pemerintahnya Dinas Kesehatan dan subunitnya Puskesmas ya. Jika Puskesmasnya bukan BLUD, ya dia akan menjadi subunit dari Dinas Kesehatan. Atau instansi pemerintahnya Dinas Pendidikan, instansi subunitnya adalah sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan ya. Karena sekolah tidak mempunyai kode Satker ya dan DIPA. Atau eh, instansi pemerintahnya kecamatan ya dan subunit organisasinya kelurahan. Jadi intinya subunit itu tidak punya kode Satker dan DIPA ya. Kemudian kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang pertama mendaftarkan diri ya untuk memperoleh NPWP yang bagi yang belum terdaftar. Misal instansi pemerintah baru, misal sekarang ya ada kementerian-kementerian baru. Nah, itu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melakukan pembaruan ya jika ada perubahan data. Melakukan pemotongan dan atau pemungutan, ya ini sudah paham semua ya, PPh pasal 42, 15, 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM ya. Membuat bukti potong dan pungut atas pemotongan yang dilakukan dan menyerahkan bukti potong pungut tersebut kepada rekanan pemerintah. Jadi yang ada di sini itu sebenarnya ketentuan lama ya, memang sudah seperti ini. Ya, kalaupun tidak dijalankan ya berarti yang salah bukan ketentuannya ya, melainkan praktek di lapangannya ya. Kemudian melakukan pengecekan faktur pajak ya, pajak masukan. Ya, jadi kalau ada transaksi PPN dengan PKP, maka PKP membuat faktur pajak kode 02 ya. Kemudian instansi pemerintah menginput faktur pajak 0, kode 02 tersebut ya. Dulu di Ibu Pot unifikasi, nanti diinput di Cortex. Ya, faktur pajak masukan yang dibuat oleh rekanan instansi pemerintah termasuk melakukan input SP2D atas faktur pajak kode 02 yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme langsung. Ya, untuk selanjutnya data faktur pajak terprofil ke lampiran SPT PPN. Tidak ada proses input manual faktur pajak oleh instansi pemerintah. Ini nanti di Cortex ya. Bagi instansi pemerintah yang merupakan PKP, ya ini mengkreditkan atau tidak mengkreditkan faktur pajak yang diterima dari rekanan instansi pemerintah ya kalau PKP. Kemudian menyetorkan PPh atau PPNBM yang telah dipotong atau dipungut
Kemudian membuat dan melakukan dan melaporkan SPT unifikasi, SPT PPh 21 dan SPT PPN ya, sesuai dengan kewenangan dan kondisi sebenarnya ya. Sekali lagi ini harusnya dari dulu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya misal ada instansi yang saya cuma bayar doang ya, tidak lapor SPT unifikasi PPN. Ya harusnya memang dari dulu lapor. Namun memang prakteknya hanya bayar saja di lapangan. Nanti di Cortex ini sistemnya eh, apa ya, mengubah perilaku Bapak Ibu instansi pemerintah ya. Jadi nanti harus sampai lapor SPT. Ya, seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah mulai dari mendaftarkan diri, pembuatan dokumen perpajakan, penyetoran, dan pelaporan pajak merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan ya. Jadi nanti harus dilakukan semuanya ya, dari buat bupot, bukti potong ya, sampai dengan lapor SPT. Pengenalan Cortex ya. Cortex merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan ya bagi pengguna baik internal DJP maupun wajib pajak ya. Sistem ini meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan ya, dirancang agar mudah diakses oleh semua wajib pajak yang memiliki kapasitas perangkat yang beragam. Kemudian Konteks akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini disediakan oleh DJP. Ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk instansi pemerintah saat ini sudah terintegrasi ya di Ibu Pot Unifikasi di DJP online ya. Bagi swasta memang ini Konteks akan mengintegrasikan ya, karena untuk swasta aplikasinya masih terpencar di beberapa aplikasi ya. Kemudian Cortex memiliki dua tampilan, yaitu untuk wajib pajak, nanti ada portal wajib pajak ya, dan untuk petugas di KPP ya di DJP nanti ada juga ya. Kemudian untuk wajib pajak tersedia portal wajib pajak yang memudahkan dalam pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital terintegrasi dengan kebutuhan wajib pajak. Ya, melalui akun wajib pajak, pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak seperti daftar, bayar, lapor, ya, dan berbagai pengajuan permohonan nanti bisa dilakukan secara mandiri ya, secara digital, borderless, termonitor, dan terintegrasi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya ya dari mulai buat bukti potong, ya, setor, lapor, permohonan kayak pemindah bukuan dan lain-lain itu semuanya di Cortex ya. Digital ya karena berbasis internet, web based ya, borderless, bisa dilakukan di mana saja. Termonitor nanti semua aktivitas perpajakan Bapak Ibu akan ada arsipnya di Cortex ya, dan terintegrasi dalam satu aplikasi. Cortex menyediakan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real time oleh wajib pajak ya, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan. Saat ini Cortex masih dalam prototype ya sampai dengan Desember ini ya. Nanti yang akan ditampilkan di prototipe ini ya, tampilan akhirnya tidak jauh berbeda dengan tampilan Cortex nanti sebenarnya ya. Kalau sebenarnya kami juga di KPP sebenarnya belum tahu ya, nanti insya Allah pengennya eh, kami ya, nanti kalau Cortex sudah launching yang sebenarnya nanti akan dibuat tutorial lagi ya dengan menggunakan aplikasi yang sebenarnya ya. Untuk saat ini hanya pengenalan saja terlebih dahulu. Kemudian manajemen akses, Cortex berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan penggunaan akun wajib pajak ya, sehingga hanya wajib pajak, pengurus kuasa yang berhak dan dapat mengakses akun masing-masing. Tidak ada penggunaan satu akun secara bersama ya, yang berimplikasi tidak diperlukan lagi sharing password. Wajib pajak orang pribadi di dalam portal wajib pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil pengurus kuasa ya, sesuai dengan role akses yang diberikan. Nanti ada perbedaan ya antara login DJP online dengan login Kotex, nanti dijelaskan selanjutnya ya.
pelaksanaan hak dan kewajiban oleh instansi pemerintah ya hanya dilakukan oleh WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC ya. Nah, jadi nanti setiap instansi pemerintah ada satu PIC utama ya. PIC utamanya siapa? Biasanya kepala instansi pemerintahnya ya. Atau dapat juga dilakukan oleh wakil kuasa atau PIC TKU. Ya, jadi selain defaultnya nanti satu instansi pemerintah, satu wajib pajak instansi pemerintah itu satu PIC utama, ya misal kepala dinas gitu. Nah, nanti si kepala dinas itu bisa mengkuasakan ya, eh, kan nggak mungkin ya kepala dinas yang ngurusin perpajakannya, jadi bisa mengkuasakan kepada stafnya ya, kepada wakil kuasa atau PIC TKU, misal punya subunit ya, kepala dinas kesehatan misal punya 100 puskesmas kabupaten. Nah, itu nanti bisa dikuasakan ke masing-masing bendahara puskesmas ya, begitu. Seperti tidak jauh berbeda dengan subunit yang sekarang ya. Kemudian PSI utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan atau kuasa. PSI utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses kepada sesuai kebutuhan kepada PSI untuk subunit organisasi. Nah, ini perhatian khusus ya untuk wajib pajak instansi pemerintah. Ini terdapat perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi wajib pajak instansi pemerintah, sehingga perlu pembiasaan. Jadi, memang diakui selama ini ya, kayaknya hampir semuanya di Indonesia ya, wajib pajak instansi pemerintah hanya melakukan pembayaran ya. Jadi memang yang dikejar oleh DJP ya, oleh Inspektorat dan APIP pengawas itu pembayarannya saja ya. Padahal siklus kewajiban perpajakan itu dari membuat bukti potong, setor sampai lapor ya, sampai lapor. Nah, selama ini banyak instansi pemerintah yang hanya sampai store saja, jadi tidak sampai lapor ya. Yang pertama input input bukti potong dan faktur pajak. Itu perlu pembiasaan pembuatan bukti potong PPh dengan informasi yang lebih rinci ya. Kemudian pengecekan faktur pajak yang diterima oleh instansi pemerintah dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah modul e-faktur ya. Tidak dapat dilakukan oleh rekan instansi pemerintah ya. Jadi nanti di Cortex ini mau tidak mau ya instansi pemerintah harus membuat bukti potong ya dan harus menginput faktur pajak dari rekanan ya. Jadi kalau nggak input bukti potong dan input kalau tidak membuat bukti potong dan input faktur pajak maka tidak dapat membuat billing nantinya ya. Jadi ini harus dilakukan input bukti potong dan faktur pajak. Kemudian penyetoran pajak. Kewajiban penyetoran pajak oleh wajib pajak instansi pemerintah ya, bukan oleh rekanan. Jadi yang setor itu tetap instansi pemerintah ya, setoran atas nama instansi pemerintah ya. Kecuali memang untuk PPh pasal 22 ya, setorannya atas nama rekanan, tapi yang menyetor tetap instansi pemerintah. Ya ini eh, beberapa kali ya di KPP misal instansi pemerintah melakukan swakelola itu kan dananya eh, diberikan ke ormas ya ke pihak lain. Nah, kadang si ormasnya datang ke KPP disuruh membuat kode billing ya. Kalau sekarang itu salah ya, itu salah. Tapi kalau sekarang sebenarnya masih bisa, tinggal dibuat kode billing di DJP online. Nah, masalahnya nanti di Cortex itu hal seperti itu tidak bisa lagi ya, karena memang salah dari awal. Ya, jadi di konteks nanti yang harus membuat billing itu harus instansi pemerintahnya ya. Jadi nanti kode billingnya itu tidak akan ada di NPWP kalau dia bukan instansi pemerintah ya. Jadi ini harus berurutan ya. Bikin bupot, kemudian store ya. Penyetoran tidak berbasis faktor pajak atau bukti potong ya. Jadi selama ini mungkin ada instansi pemerintah yang store-nya berbasis faktur pajak. Jadi bikin satu faktur, bikin billing satu gitu yang bikin bupot satu, bikin billing satu gitu. Nanti penyetorannya itu
berbasis SPT, jadi bulanan ya. Jadi nanti di Cortex 1 bulan itu hanya ada satu billing PPN, gitu. 1 bulan nanti hanya ada satu billing PPH, gitu ya. PP unifikasi, dan 1 bulan hanya ada satu billing PPH pasal 21 ya. Jadi billingnya itu langsung kumulatif 1 bulan gitu ya. Kemudian untuk pelapor data pembayaran lebih teratur dan rinci untuk pembayaran LS. Ya, melakukan input nomor SP2D sebagai pembayaran pajak. Jadi nanti kalau LS yang instansi pemerintah pusat ya hanya input nomor SP2D di bukti potong ya. Jadi nanti akan terintegrasi ya ketika pembayaran di KPPN SP2D-nya sudah terbit di KPPN ya, maka nanti eh, akan masuk pembayarannya di Cortex ya. Instansi pemerintah tinggal input nomor SP2D di bukti potongnya ya. Kemudian nanti klik lapor SPT gitu. Kewajiban pelaporan oleh instansi wajib pajak instansi pemerintah ya, bukan oleh rekanan. Jadi yang lapor itu instansi pemerintah, yang wajib lapor SPT. Ya, rekanan juga wajib, tapi SPT-nya sendiri ya. Instansi pemerintah juga wajib lapor SPT sendiri. Pelaporan SPT masa PPN untuk wajib pajak instansi pemerintah PKP harus rutin. Ya, jadi nanti lapornya harus rutin ya, karena tidak bisa lapor kalau SPT masa pajak sebelumnya itu belum dilaporkan. Nanti di Cortex ya, NPWP-nya menggunakan NPWP 16 digit. Ya, jadi kalau instansi pemerintah tinggal tambah 0 di depannya ya, loginnya menggunakan NPWP 16 digit ya. Kalau orang pribadi ya, itu nanti loginnya menggunakan NIK ya. Jadi Bapak Ibu ya, selaku orang pribadi nanti login di Cortex menggunakan NIK di KTP. Kemudian ini Bapak Ibu pastikan ya akun layanan perpajakan ya sudah aktif dan data-datanya sudah lengkap, update dan valid seperti ini ya. Identitas utama ya, nama instansinya, alamat, kemudian nomor ponsel dan email ya. Kemudian identitas penanggung jawabnya ya, PSC-nya, email dan ponselnya, kemudian daftar subunit ya, kemudian surat keputusan DIPA dan lain-lain. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut ya bisa dilihat di pajak.co.id, di YouTube Dijen Pajak ya edukasi.pajak.go.id, dan bisa coba sendiri ya simulator Cortex di portal WP strip simulasi.pajak.go.id. Nah, ini untuk modul pembelajarannya ya. Langsung saja yang pertama untuk login Cortex ya. Untuk pertama kali ketika Cortex nanti launching, Bapak Ibu klik lupa kata sandi ya. Jadi kata sandinya ini buat lagi, bukan menggunakan kata sandi DJP online ya. Nah, digunakan untuk login ke Cortex pertama kali ya, dan reset password ya jika nanti kata sandinya lupa ya. Klik lupa kata sandi. Ya, ini daftar di sini ini untuk wajib pajak baru ya, misalnya instansi pemerintah baru ya yang belum punya PWP, nanti klik daftar di sini. Permintaan akses digital ini untuk istri yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami dan telah masuk family tax unit. Jadi ini tidak digunakan untuk instansi pemerintah intinya ya. Nah, lupa kata sandi ya, ketika tadi klik lupa kata sandi, nah nanti link aktivasinya itu akan dikirim ke email dan nomor HP yang ada di DJP online ya. Makanya sekali lagi diingatkan, email dan nomor HP di DJP online-nya harus sudah benar ya, gitu. Nah, nanti ini diketik NPWP instansi pemerintahnya ya, kemudian tujuan konfirmasinya ke surel dan nomor HP ya, masukkan captcha. Ya, klik ya, nanti link reset passwordnya akan dikirim ke email dan ke SMS HP ya. Nah, nanti buat password baru ya, 8 karakter, minimal 1 huruf besar ya, ada huruf kecilnya, ada angka dan ada karakter khusus.
Jadi intinya Bapak Ibu tinggal klik lupa kata sandi ya. Ini. Untuk pengenalan menunya nanti ketika sudah login ya bentukan konteks akan seperti ini ya. Ada ikhtisar 360 derajat ya wajib pajak ya. Jadi informasinya sangat lebih lengkap ya daripada di DJP online ya. Ada informasi umum, alamat, detail kontak yang terkait ya, detail bank dan lain-lain. Ya, kemudian ini eh, versi ya bahasa bisa Indonesia bisa Inggris ya. Kemudian ini ikon dokumen. Jadi semua dokumen yang Bapak Ibu terbitkan kayak faktur pajak ya SPT surat permohonan ya kan ke sini ya. Baik juga dokumen yang diterbitkan oleh KPP, misal di PBK, surat teguran ya, misal SP2DK dan lain-lain ya, itu masuk ke akun konteks dan ada juga notifikasi ya. Kalau ada surat nanti ada notifikasinya ya. Kemudian ini ada informasi pengguna, ada main account itu akun utama dan taxpayer itu akun yang dikuasakan ya. Itu misal akun utamanya orang pribadi, misal kepala dinas ya, taxpayer-nya itu dinasnya ya. Nah, ini dokumen-dokumen ya yang diterbitkan oleh KPP atau Bapak Ibu sendiri nanti ada terrecord ya, notifikasi. Nah, ini eh portal saya ya, ada dokumen saya, notifikasi, kasus, profil ya, aktivasi NIK, permohonan kode otorisasi, perubahan data, perubahan status, penghapusan ya. Ini menu e-faktur ya. Ini kalau Bapak Ibu terima faktur pajak dari rekanan, nanti menunya di sini e-faktur. Kemudian Bupot, nah ini BPPU, ini untuk bukti potong pasal 4 ayat 2, PPh 15, PPh 22, PPh 23, ya. PPNR ini untuk bukti potong 4 ayat 2 atau 26, ya, untuk wajib pajak luar negeri, ya, pengaturan sendiri, ya, seperti sewa tanah dan bangunan, dan lain-lain, ya. Pemotongan saldi gunggung, unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan, ya. Kemudian eh, PP21 ya ini bukti potong eh, selain pegawai tetap ya misal bukan pegawai atau pegawai tidak tetap peserta kegiatan ya. PP21 PP26 untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri ya. BPA 1 ya ini untuk pegawai swasta, BPA 2 ini untuk pegawai negeri, pejabat negara, TNI dan Polri ya. Kemudian bukti pemotongan bulanan ya ini untuk pegawai tetap yang bulanan. Kemudian menu SPT untuk lapor SPT-nya ya, surat pemberitahuan, dashboard kompensasi, pencatatan, apa tidak kebenaran SPT. Kemudian pembayaran ada permohonan PBK ya, layanan mandiri kode billing ya. Nah, ini untuk membuat kode billing yang sifatnya pembayaran mandiri ya. Jadi yang yang tidak nempel di SPT ya. Jadi nanti bedanya kalau sekarang semua eh, MAP ya KJS itu ada di kode billing di DJP online ya. Tapi nanti di konteks ini eh, kode billing yang ada di layanan mandiri ini yang tidak nempel di SPT saja ya. Kalau PPh 21, 22, 23, PPN itu tidak ada di layanan mandiri kode billing itu mau nggak mau Bapak Ibu harus bikin bupot dan fakturnya terlebih dahulu ya. Baru nanti pas lapor nanti ada billingnya. Kemudian pembuatan kode billing atas tagihan pajak, kalau ada tagihan pajak ya, daftar kode billing belum dibayar ya, jadi kalau belum dibayar ada daftar kode billingnya, restitusi pajak, pemberian imbalan bunga. Ya. Kemudian buku besar ya, ini fitur baru ya, di Kotex ya, nanti ada pencatatannya, ya debit kreditnya untuk perpajakannya ya. Layanan wajib pajak yaitu ada layanan administrasi ya, kemudian pertanyaan umum, layanan pengaduan, saran apresiasi,
layanan edukasi ya, riwayat edukasi dan pengetahuan dasar perpajakan. Jadi semua layanan ada di sini ya. Misal mau surat keterangan fiskal, PSWP, misal SKB dan lain-lain ya. Misal atau ini layanan edukasi, misal Bapak Ibu untuk melihat jadwal kelas pajak ya, atau misal mengundang narasumber dari KPP bisa di sini ya. Nah ini ubah kata sandi, ini FAQ. Nah, ini untuk skema role access ya. Jadi nanti bedanya dengan DJP online, kalau DJP online sekarang, kalau Bapak Ibu misal mau buat bupot di NPWP Dinas ya, maka tinggal di DJP online Dinas ya, tinggal login menggunakan NPWP Dinas dan password Dinas ya. Tapi nanti di konteks loginnya ini menggunakan NPWP orang pribadi PSC utamanya ya. Kemudian wakil instansi pemerintahnya itu impersonate ya. Kemudian wakil instansi beraktivitas sesuai role akses yang diberikan ya. Kemudian untuk tanda tangannya yaitu menggunakan tanda tangan dari wakil ya. Jadi tidak ada lagi tanda sertifikat digital, sertifikat elektronik instansi ya. Jadi menggunakan sertifikat elektronik dari PIC utama. Dalam konteks penyelesaian hak dan kewajiban instansi pemerintah dijalankan dengan konsep impersonating ya, di mana pengelolaan akun Cortex dapat dijalankan oleh wakil dari instansi ya, KPA, PPK, bendara pengeluaran dan sebagainya dengan menggunakan akun pribadi miliknya. Ya, jadi seperti ini ya. PIC login dulu ya, kemudian impersonate ya ke wajib pajak badan. Ya, jika tindak sebagai wakil, Cortex akan menunjukkan posisi peran dari pihak yang diwakilinya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini konteksnya ya, ini masih MTRA, masih dummy. Ya, untuk melihat PIC utama, lihat di DJP online ya, di menu profil. Kemudian eh, login ya menggunakan PIC utama. Ini ceritanya, jadi ketika Cortex launching ya, pastikan dulu yang pertama PIC utamanya siapa ya, lihat di DJP online. Kemudian dari akun PIC utama, klik lupa kata sandi ya. Nah, kemudian masukkan NPWP PSI utamanya, ya, nick PSI utama, kemudian klik surel, kirim. Nanti link ubah password dikirim ke email PSI utama. Setelah password PSI utama jadi, ya, tahap ketiga adalah login menggunakan PSI utama. Ya. Nah, ini loginnya menggunakan nick ya, nick PSI utama. PSI utama biasanya sih kepala dinas ya, atau kepala instansi pemerintahnya. Dan login. Sambil menunggu ya, nah ini bisa impersonating. Nah, jadi ini nick dari si kepala dinas ya. Kemudian ini NPWP eh, KPP-nya. Kita logout lagi. Jadi login menggunakan NPWP PSI utama, login menggunakan NPWP atau nick si PSI utama. Kemudian, nah ini kan masih PSI utama ya, masih si kepala dinas ya. Nanti dia impersonate ke akun dinasnya. Ya, ini akun si kepala dinas, PSI utama, ini akun dinasnya ya, akun kantornya. Nah, ini jadi instansi pemerintah gitu ya. Ini untuk eh, login. Nah, setelah ketiga sudah berhasil login instansi ke akun instansi pemerintah, ya, maka selanjutnya kembali lagi ke akun utama, ke akun kepala instansi pemerintahnya, kepala dinasnya, ya, kemudian ambil ya atau minta sertifikat elektronik, sertifikat digital. Gunanya apa? Gunanya untuk tanda tangan sertifikat tanda tangan digital ya, bisa tanda tangan SPT, faktur dan lain-lain. Ya, caranya login ke akun PSI utama ya, kemudian portal saya, permohonan kode otorisasi sertifikat digital. Ya,
Kemudian email, nomor HP, nggak usah diisi ya udah otomatis. Nah, jenis sertifikat digitalnya pilih KUDJP. Ya, kalau sudah punya sertifikat digital, misal dari BRIN juga boleh ya. Nanti katanya akan dihubungkan dengan Cortex gitu. Nah, kalau susah pilih aja kode otorisasi DJP. Ya, masukin paspresnya. Ya, ini paspresnya bebas. Yang penting ada kapital, huruf kecil, ya angka dan karakter. Ya. Kemudian upload atau tag foto. Kemudian validasi foto. Ya, centang pernyataan dan kirim. Nah, ini untuk bukti terima sertifikat digital dan ini surat penerbitan sertifikat digitalnya ya. Jadi nanti tanda tangannya menggunakan paspres tadi ya. Hmm, Suratnya ya. Nah, ini bukti penerimaan suratnya. Nah, ini ya minta sertifikat digital tadi sudah dipraktekkan langsung. Ya, kemudian setelah minta sertifikat digital orang pribadi pengurus, nah Bapak Ibu baru bisa tuh ya rekam faktur buat bupor dan lain-lain ya. Nah, ini selanjutnya dijelaskan tentang penggantian PSI, misal kepala dinasnya mutasi ya, ganti atau PSI-nya dan kepala dinas lah, misal bendahara pengeluaran saja boleh nggak boleh ya. Kemudian dijelaskan juga ini penambahan atau pengurangan subunit ya, misal nambahin subunit sekolah misal gitu ya bagi dinas pendidikan dan penghapusannya. Kemudian penambahan hak akses bendahara atau pegawai bagian keuangan ya. Nah, penggantian PSI nanti PSI adalah entitas yang memiliki kewenangan lengkap ya untuk mendaftarkan, memodifikasi atau mencabut hak akses bagi pihak-pihak terkait. Nah, PSI-nya boleh biasanya lihat PSI-nya untuk awal lihat di profil DJP online ya. Nanti ada PSI-nya gitu. Nah, misal PSI-nya di DJP online, wah itu mas sudah mutasi PSI-nya diganti aja deh PSI-nya jadi bendahara, bisa nggak? Bisa ya. Nah, defaultnya memang yang ada di DJP online. Nah, login dulu ya menggunakan NPWP orang pribadi apa? Nah, ini sorry untuk melihat PSI di Cortex juga bisa lihat login Cortex ya instansi pemerintah, kemudian lihat di informasi umum ya. Nanti di pihak terkait, nah nanti kuder ke kanan, nanti ada checklist PSI. Nah, PSI-nya adalah nama dan nick ini gitu ya. Itu misal kalau mau ganti PSI bagaimana ya? Kalau mau ganti PSI bisa ya tinggal kalau misal di konteksnya ada lebih dari satu ya, lebih dari satu bisa diedit ya. Kemudian checklist PSI-nya dilepas ya, kemudian eh, tinggal diedit lagi yang lainnya, kemudian dicentang. Nah, kalau PSI barunya belum ada di sini, kemudian klik tambah, ya, tambah diisi ya, apakah PSI dicentang ya, related person, ya, kemudian jenisnya ya, NIK NPWP, ya, kemudian kewarganegaraan, valid dari ya, kemudian save. Intinya sih bisa nambah PSI ya, kemudian dicentang dan kirim. Nah, orang yang baru diangkat sebagai PSI memiliki akses penuh ke akun Cortex instansi pemerintah yang diwakilinya. Orang tersebut dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex serta menandatangani semua permohonan yang diajukan ya. Sementara itu pengurus lain ya atau anggota pihak terkait yang bukan PSI harus memiliki batasan otoritas yang ditentukan oleh PSI sebelumnya. Ya, seperti hanya untuk pembuatan buffer saja dan lain-lain ya. Jadi kalau PSI dia otoritasnya penuh ya. Kalau selain PSI itu bergantung otoritas yang diberikan oleh PSI. Nah, ini penambahan subunit ya. Misal nambah eh, puskesmas gitu ya. Kita langsung praktek saja ya. Nambah subunit.
sudah login di Cortex ya, kemudian di profil saya, klik profil saya, kemudian ini profil saya ya, kemudian informasi umum ya, kemudian edit. Nah, kalau ke bawah tadi nambah PIC di pihak terkait ya untuk nambah PIC. Nah, untuk oh ini sorry ini impersonate dulu ya Bapak Ibu. Impersonate ke akun instansi pemerintahnya, kemudian informasi umum ya edit, kemudian scroll ke bawah ya ini untuk lihat PIC-nya pihak terkait ya. Nah, tadi scroll ke kanan. Nah, ini ada apa penanggung jawab ya. Kalau mau ganti ya ganti PIC tadi edit, hapus ya PIC-nya, kemudian save, kemudian misalnya PIC-nya diganti yang bawah ya, edit, apakah PIC, centang, kemudian save. Gitu. Tadi untuk nambah subunit di bawah di tempat kegiatan usaha ya subunit ya, tinggal ditambahkan. Nah, misal ini apa ya sekolah ya misal atau jenis lainnya boleh ya namanya ya deskripsi kegiatannya ya kemudian kode ekonomi ya, tinggal dipilih ya. Nah, kemudian NPWP kepala sekolahnya atau bendahara sekolahnya gitu ya. Atau penanggung jawab cabangnya gitu ya, penanggung jawab subunitnya. Kemudian alamat jenis alamatnya, oke, detail alamatnya ya RT RW kalau ada ya kalau nggak ada terus 000 provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, kemudian ini tanda geometri ya, simpan, ya. Kemudian oke, selanjutnya tinggal simpan. Ya. Simpan ini subunit D sudah ada ya. Nah ini subunitnya akan terbawa ya di DCP online, tenang saja akan terbawa gitu. Nanti di Cortex. Nah tinggal di eh, centang kirim. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu untuk eh, nambah subunit. Nah, ini sudah sukses. Ya, ini unduh bukti tanda terima dan unduh surat pemberitahuan pemutahiran data. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi subunitnya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau mau menghapus subunit ya? Misal eh, subunitnya mau dihapus, tadi ke informasi umum ya, edit, kemudian tempat kegiatan usaha. Nah, ini subunitnya tinggal dihapus ya, hapus ya, tinggal kiri centang kirim lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk eh, menambah subunit ya, menambah dan menghapus subunit. Nah, ini untuk menambah hak akses ya, misal eh, bendahara butuh bantuan gitu, pelaksana keuangan lainnya ya, atau menambah hak akses untuk bendahara subunitnya gitu ya. Nah, misalnya instansi pemerintah XYZ ingin menambahkan seorang pegawai bagian keuangan untuk membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan ya. Pegawai ditunjuk bernama Ramdan Dik sekian ya. Login, konteks ya, kemudian impersonate ke instansi, informasi umum, kemudian tadi di pihak terkait ditambah ya. Nah, ditambah nanti ke wakil kuasa tetapkan role ya. Nanti dipilih role-nya sebagai apa. Kemudian simpan ya.
Intinya seperti itu ya. Jadi tenang saja, Bapak Ibu bisa menambah orang lain ya sebagai kuasa. Untuk profil wajib pajak ya. Ini tadi sudah dijelaskan menu-menunya. Nah, kemudian sekarang untuk e-faktur ya. Jadi eh, misal Bapak Ibu mendapat faktur ya belanja yang ada PPN-nya ya, mendapatkan faktur dari rekanan. E-faktur nanti ada dashboard ya, ada faktur keluaran, faktur masukan, retur, ya, dokumen lain. Nah, ini contohnya instansi pemerintah melakukan pembelian ATK ya dengan nilai transaksi 250 juta ya. Utang PPN dan terutang PPh pasal 22 ya. Nah, untuk cek pajak masukan yang telah dibuat faktur pajaknya oleh rekanan ya, kemudian laporkan SPT-nya. Ya, ini untuk PPN-nya dulu ya. Masuk di konteks nanti di menu e-faktur di pajak masukan ya. Ini terdapat list faktur pajak masukan yang otomatis oleh sistem ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu input. Jadi ketika rekanan membuat faktur pajak dan kodenya benar 02 ya dan pembelinya instansi pemerintah Bapak Ibu nanti tinggal cek di konteks di pajak masukan nanti di situ ya sudah ada fakturnya. Pilih pensil ya untuk melihat detail faktur. Nah, kemudian scroll ke bawah ada dokumen transaksi ya. Jika menggunakan pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detail faktur pajak ya sesuai dengan kondisi sebenarnya ya transaksinya terjadi. Nah, jika pembayaran dilakukan menggunakan LS ya maka pemungut mengisikan nomor SP2D ya. Kalau LS berarti input SP2D-nya di sini ya. Nomor SP2D akan divalidasi ke identitas pemungut. Satu SP2D dapat digunakan untuk satu nomor faktur pajak. Jika pembayaran menggunakan uang persediaan, ya, cukup memastikan data fakturnya sudah benar. Nanti nggak ada kolom SP2D ya. Jika pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi, ya, yang dilakukan dengan faktur pajak atau SP2D-nya belum diterima, ya pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur tersebut tidak valid ya. Jadi kalau misalnya ini kayaknya bukan faktur yang saya beli dia misal salah, nah bisa diklik tidak valid seperti itu. Ya untuk cetaknya tadi setelah dicek ya, setelah dicek nanti cetak pilih ikon dokumen ya. Nanti tercetak seperti ini ya faktur pajaknya. Nah kalau misal ya ada retur ya atau pembatalan. Atas pembelian ATK transaksi sebelumnya ditemukan 100 unit ATK yang rusak ya sehingga harus dikembalikan. Kalau retur pilih yang tombol ini ya. Ada dua tanda panah untuk membuat retur digunakan apabila dapat kondisi adanya pengembalian barang ya. Kemudian eh, di nomor 2 terisi otomatis ya nomor faktur pajak akan diretur. Kemudian nomor 3 diisi tanggal pembuatan returnya ya. Kemudian nomor 4 diisi detail returnya ya. Berapa jumlah yang diretur ya. Kemudian kalau sudah klik simpan ya. Simpan konsep dan kirim. Nah, untuk SPT PPN ya selama 1 bulan gitu ya, Bapak Ibu eh, cek faktur pajak masukan ya dan buat retur kalau ada retur. Nanti di bulan berikutnya ya lapor SPT PPN ya. Klik SPT ya, kemudian buat konsep SPT, pilih ini PPN bagi pemungut ya. Kemudian masa pajak, lanjut ya, pilih mode SPT-nya, modelnya normal, kemudian buat konsep, nanti pilih bintang ya, kalau mau hapus konsep, hapus, kalau lanjut pilih yang pensil, kemudian cek ke bawah ya. Nah, ini SPT masanya ada halaman induk ya, terus halaman L1,
kemudian daftar L1 daftar PPN PPNBM yang dipungut oleh pungut PPN ya. Kemudian ke bawah ya centang pernyataan lengkap. Kemudian ya centang pernyataan buat konsep dan klik bayar dan lapor ya. Jika di bulan itu semua pembayaran yang menggunakan LS ya, maka ketika klik bayar dan lapor tidak perlu ada yang dibayarkan lagi ya kan udah dibayar lah lewat SP2D. Nanti SPT-nya langsung otomatis terunduh ya. Tapi jika di bulan itu ada yang menggunakan UP ya maka ketika klik bayar dan lapor maka akan tergenerate terbuat billing ya untuk membayar yang UP-nya tadi. Nah, klik simpan ya. Ini tanda tangan elektronik, kemudian simpan, konfirmasi tanda tangan. Ya, nanti SPT menunggu pembayaran ya. Jadi ini contohnya misal ada pembayaran yang menggunakan uang persediaan ya. Nah, kode billingnya akan terunduh ya atau ada di sini nanti ya cetakan kode billing. Untuk kode billing, nah seperti ini nanti tinggal dibayarkan ya. Nah, kalau sudah bayar nanti nggak perlu input NTPN ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bayar langsung ada di SPT dilaporkan ya. Ini untuk ikon mata melihat detail SPT, unduh ya untuk melihat bukti penerimaan elektronik dan unduh formulir SPT. Nah, ini buku besar wajib pajak ya. Di buku besar wajib pajak berisi semua transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak, baik sisi debit atau kredit ya. Data tersebut dapat difilter diurutkan sesuai kolom yang tersedia. Nah, ini untuk debit yaitu kewajiban wajib pajak seluruhnya ya, yang baik yang belum atau yang sudah ya. Misal SPT kurang bayar ya, ada denda dan upaya hukum ya yang mengakibatkan kurang bayar. Kemudian kredit ini kewajiban yang sudah dilakukan ya, dan hak wajib pajak ya. Hak yang dimiliki ya telah dilakukan oleh wajib pajak. Misal atas SPT kurang bayarnya sudah dibayarkan ya, atau ada SPT lebih bayar ya, ada SKPLB dan putusan hukum yang mengakibatkan kelebihan bayar ya. Kemudian debit tersisa ini kewajiban yang masih harus dibayar. Misal ada kode billing tapi belum dibayarkan ya. Kemudian kredit tersisa ini hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Contoh ada billing dari deposit ya. Ini saldo selisih antara debit tersisa dan kredit tersisa ya. Cetak buku besar bisa dicetak ya. Kemudian deposit. Nah, ini ada fitur baru ya. Ini seperti dompet elektronik ya. Ada deposit gitu merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu ya sebelum kewajiban pajaknya timbul. Konsep deposit menurut definisi adalah pembayaran yang belum terikat dari satu jenis pajak apapun ya. Jadi manfaatnya bisa mencegah dari sanksi keterlambatan ya karena sudah di depositnya tinggal dibayarkan saja. Kemudian mekanismenya melalui pemindah bukuan ini nggak usah ngajuin pemindah bukuan. Jadi ketika SPT kurang bayar, kalau ada deposit ada pilihan gunakan deposit atau billing. Kalau Bapak Ibu gunakan deposit ya udah langsung terbayar pemindah bukuan dari deposit gitu. Ya, akan tercatat di buku besar. Opsinya muncul apabila saldonya mencukupi. Jadi kalau kurang bayarnya 100 juta ya, depositnya ada 50 juta, maka nggak bisa gunain deposit ya. Jadi kalau saldonya 120 juta, misal SPT kurang bayarnya 100 juta, baru bisa pakai deposit ya. Bisa lintas tahun ya, tidak usah ngajuin pemindah bukan ke KPP otomatis. Kalau 2025 misal masih ada deposit tersisa, nanti akan terbawa ke 2026 dan selanjutnya ya. Kodenya 4116181 kemudian tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo depositnya. Jadi nggak ada bunganya. Ini untuk pembayaran kode billing secara mandiri lah layanan mandiri kode billing ya untuk buat depositnya. Kemudian pilih lanjut, kemudian pilih 411618 ya. Kemudian pilih periode eh, tahun pajaknya, lanjut ya nilainya dan keterangan ya. Untuk kode billing.
Kode billing akan seperti ini, nanti tinggal dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, nanti masuk di buku besar. Untuk pemindah bukuan ya, apabila terjadi kesalahan, nah ini sama yang sekarang juga pemindah bukuan, nanti pemindah bukuan bisa di eh, Cortex ya. Nah, misal ada kesalahan penyetoran ya, atau misal eh, harusnya 5.500.000, setornya 10 juta kelebihan. Nah, yang 4.500.000-nya ingin dipindahkan ke akun deposit pajak ya. Nah, gimana? Di pembayaran permohonan pemindah bukuan, kemudian buat permohonan pemindah bukuan, ya. Kemudian pilih data pembayaran, ya. Nanti pilih NTPN-nya, ya. Kemudian berapa yang akan dipindah bukukan, ya. Kemudian alasan pemindah bukuannya, ya. Kemudian di bawahnya tujuannya diisi, ya. Berapa yang akan dipindah bukukan. Kemudian unggah dokumen kalau ada ya. Kemudian tanda tangan elektronik ya, kirim permohonan ya nanti. Nah, ini ada riwayatnya ya. Nah, belum diajukan, telah diajukan, diproses, berarti lagi diproses KPP ya. Oke. Ini permohonannya sedang diproses ya. Ini ada detail prosesnya ya. Kemudian kalau sudah, nanti bisa lihat di dokumen dan notifikasi. Nah, ini nih ya, sudah ada bukti PBK-nya ya. Atas permohonan pemindah bukuan disetujui, wajib pajak dapat verifikasi informasi di gambar notifikasi dan gambar dokumen ya. Dari surat permohonannya, bukti penerimaan elektronik, dan bukti pemindah bukuannya otomatis ada ya. Kemudian untuk pembayaran pajak, nah dalam instansi pemerintah, dalam instansi pemerintah dikenal dua jenis pembayaran ya, ada UP dan ada LS. Pembayaran melalui UP dilaksanakan melalui pembuatan kode billing ya terlebih dahulu, untuk selanjutnya dibayar ke bank. Ya, pembayaran lewat LS dilakukan melalui KPPN ya. Di konteks nanti baik UP maupun LS bisa diakomodir dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ya, dalam skema UP, instansi pemerintah membuat terlebih dahulu kode billingnya. Ya, kemudian kode billing bisa dibuat dengan dua skema, didahului dengan pengisian SPT masa ya, PN submit. Yang kedua, tanpa didahului pengisian SPT masa. Pembuatan kode billing yang didahului dengan pengisian SPT masa ya sama seperti materi sebelumnya, pas laporan PPN dan di input dulu fakturnya ya, tadi centang fakturnya, kemudian buat konsep SPT masa, nanti PN submit gitu. Pembuatan kode billing tanpa didahului SPT masa ya dikenal dengan pembuatan kode billing secara mandiri ya, ya seperti deposit pajak yang tadi ya. Kode billing yang sudah terbayar, detail informasi bisa dilihat di buku besar wajib pajak. Ya, misalnya ini menggunakan UP ya. Misalnya pemerintah A membuat kode billing untuk deposit pajak 20 juta. Ya, bagaimana tampilan di buku besar? Nanti ada ya seperti ini. Kalau sudah dibayar ada di buku besar. Oke, seperti ini ya. Nah, skema as is sama dengan to be ya. Jadi yang sekarang dan yang nanti sama, artinya tidak ada perbedaan skema pembayaran dengan mekanisme LS. Ini yang LS ya. Pembayaran pajak dengan skema LS tetap mengacu berpedoman peraturan Ditjen Perbendaraan. Ya, setelah melakukan pembayaran pajak dengan skema LS, instansi pemerintah mendapatkan nomor SP2D. Ya, SP2D yang sudah tervalidasi, wajib pajak instansi pemerintah bisa melihat rinciannya di buku besar ya. Jadi nanti SP2D dari KPPN itu akan muncul juga di buku besar di Kotex ya. Atas tagihan dari rekanan Z senilai 50 juta, ya, instansi pemerintah B melakukan pembayaran pajak dengan mekanisme LS ya. Rinciannya PPN sekian, PPh sejuta ya. Ya, gimana tampilan di buku besar? Ya, nanti intinya kalau sudah pembayaran lewat LS ada di buku besar ya. Seperti ini ya, 5 juta dan 1 juta. Ini kode jenis pajaknya ya. Selanjutnya ibu pot unifikasi ya. Kalau sekarang sama ya, ibu pot unifikasi yang pasal 23, 22 ya, 4 ayat 2, 15 ya. Di ibu pot pilih BPPU ya.
Misal ini pasal 22 ya. Misal PPh pasal 22 3.750.000. Nanti di BPPU ya create Bupot ya. Kemudian pilih bulan ya. Kemudian masukkan NPWP lawan transaksinya ya. Fasilitas tanpa fasilitas misalnya ini pemungutan oleh bendahara ya, PPh pasal 22. Kemudian diisi DPP-nya yang non PPN ya. Kemudian tipe dokumennya ya, nomor dokumen, tanggal dokumen. Nah, nanti ini pilih LS apa UP ya. Kalau pilih LS nanti masukin nomor SP2D-nya ya. Kalau milih UP maka SP2D-nya nggak dimasukin ya. Kemudian pilih subunitnya, kemudian submit dan save draft dan submit ya. Kemudian muncul di halaman bukanya, belum terbit. Kemudian ini pasal 23. Ya, misal pasal 23 4 juta ya. Sama grade BPPU pilih bulan ya. Ya, masukkan NPWP lawan transaksi. Nah, jenis fasilitas misal ini jasa ya. Oke, kemudian pilih masukin DPP-nya. Ini kan sama 22 23 42 ya. Ya, sama semuanya. Save plus submit ya. Kemudian ini 4 ayat 2. Ya, 4 ayat 2 misal 75.000 ya. Ini instansi pemerintah melakukan pemesanan makanan kepada rekan yang bukan PKP ya. Nilai transaksi 15 juta. Nah, si rekanannya punya suket PP 55. Kalau punya suket PP 55 berarti PPh-nya 0,5% ya. Nah, ini kenapa tidak perlu utang PPN ya karena non PKP, jadi nggak perlu dipungut PPN-nya ya. PPh 4 ayat 2-nya 0,5% karena punya suket PP 55 itu UMKM ya. PPPU, Quick Bupot, kemudian masukin lawan transaksi. Nah, ini suket wajib pajak dengan memiliki peredaran bruto tertentu ya. Kemudian pilih objek pajaknya, pilih isi KDPP-nya ya. Ya, kemudian tinggal submit ya. Kemudian kondisi instansi pemerintah melakukan pemesanan makanan kepada rekanan ya yang merupakan wajib pajak peredaran bruto tertentu nilai transaksi 15 juta yang tadi ya. Tambahan apabila lawan transaksi orang pribadi yang memberikan surat pernyataan peredaran bruto belum mencapai 500 juta ya. Nah, berarti tidak ada PPN dan tidak ada PPh pasal 4 ayat 2. Kenapa? Karena pengusaha orang pribadi dan omsetnya masih di bawah 500 juta ya. Jadi nggak ada pajaknya. Oke. Buatkan bukti potongnya. Ya, oke. Fasilitas lainnya nanti ya. Kemudian nih ya, pembayaran untuk lawan transaksi orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari 5 juta. Oke. Ya, jadi nanti PPh-nya akan nol. Oke. Misalnya menggunakan uang persediaan ya. Save draft dan submit ya. Oke, nanti akan eh, masuk di halaman muka BPPU. Nah, penerbitan bukti potong dicentang semua ya. Setelah centang semua, klik terbitkan ya. Kemudian tanda tangan elektronik, konfirmasi tanda tangan dan terbit. Nah, tinggal diunduh bukti potongnya seperti ini ya nanti dipotong. Nah, setelah buat bukti potong, nanti lapor SPT unifikasi di menu SPT ya. Buat konsep, nah SPT PPh unifikasi ya. Bulannya buat model SPT ya, buka. Oke, itu seperti ini ya. SPT unifikasi nanti di konteks, centang tanda tangan elektronik. Ya, ini tampilan-tampilannya. Nah, ini centang ya. Kemudian tadi klik bayar dan lapor ya.
kemudian tanda tangan elektronik, ya, simpan, konfirmasi tanda tangan, ya, dan jadi ke SPT menunggu pembayaran ya. Hmm. Ini kalau ingin lihat kode billing yang belum dibayar ya, di menu pembayaran nanti daftar kode billing belum dibayar. Nah, kalau sudah dibayar nanti akan pindah ya ke SPT dilaporkan. Nah, ini bukti penerimaan elektroniknya. Oke, selanjutnya Ibu Pot 2126. Ini sama ya seperti tadi Ibu Pot 23, hanya beda menu saja, beda submenunya ya. Login, kemudian impersonate ya. Ini bukti potong bulanan pegawai tetap ya. Bukti potong bulanan pegawai tetap. Create Bupot pegawai tetap ya. Diisikan semuanya ya. Kemudian objek pajaknya ya. Misal subunitnya ya. DPP-nya subunitnya ya. Kemudian save draft dan submit. Oke, kemudian ini ya belum terbit. Nah, kalau mau diterbitkan, centang kemudian terbitkan. Ya, oke. Sudah terbit ya seperti itu. Nah, ini untuk yang pakai XML ya. Kalau tadi kan satu-satu. Nah, download template nanti diisi template-nya seperti ini ya. Kemudian di upload template-nya. Nah, ini yang pegawai selain pegawai tetap ya. Misal bukan pegawai, tenaga ahli, peserta kegiatan ya. Ya, BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Ya, kemudian sama create Bupot BP21 ya. Masukkan masanya, eh, lawan yang dipotongnya ya. Kemudian PTKP-nya ya. Kemudian ini jenis objek pajaknya misal tenaga ahli ya. DPP-nya ya. Kemudian save draft dan submit ya. Seperti itu sih sama aja ya. Nah, kalau sudah centang dan terbitkan ya tanda tangan elektronik. Ya, seperti itu. Nah, ini 1721A2 ya dengan konteks nanti berarti Desember 2025 buatnya ya di Ebupot BP A2. Diisi saja semuanya ya. Hmm, seperti ini. Nanti bisa pakai import, skema import juga bisa ya. Kemudian kalau sudah diisi, submit, eh, save draft dan submit. Kemudian centang, terbitkan tanda tangan. Ya, nah ini ya, seperti ini ya, tinggal di download A2-nya ya. Ini SPT PPA 21 ini dilaporkan juga tiap bulan ya SPT. Nanti buat konsep PPH 21 ya. Jadi setiap bulan setidaknya bendahara lapor 3 SPT ya, PPN, PPA 21 dan PPH unifikasi ya. Masa pajak lanjut model ya, kemudian eh, lihat ya, ini bentuk SPT 21-nya ya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, nanti kalau misalnya Kotex sudah launching ya, ya insya Allah akan dibuat tutorial lagi ya menggunakan eh Kotex yang sebenarnya. Ini hanya dummy ya. Nah, kalau sudah diisi semua ya, simpan konsep, bayar dan lapor ya. Nanti tanda tangan elektronik, simpan konfirmasi tanda tangan. Ya, kode billingnya terbuat. Nah, nanti untuk kode billing ya, seperti ini kode billingnya nanti tinggal dibayarkan ya. Kalau sudah dibayarkan, ya nanti langsung SPT-nya terlapor ya.
Nah, ini layanan perpajakan, ya. Tadi ada layanan administrasi, ya. Misal permohonan SKB, gitu ya. Layanan permintaan informasi, kemudian layanan edukasi, ya. Misal tadi lihat kelas pajak atau eh, mengundang narasumber, ya. Layanan pengaduan, saran dan apresiasi. Layanan administrasi, login, ya. Di sini layanan administrasi buat permohonan, ya. Kemudian layanannya yang apa, tinggal dipilih, ya. Misal ini surat wajib pajak, ya. Jadi ngajuin surat ya nggak manual ke loket, ya, tapi lewat kotex juga bisa, ya. Oke, dengan seperti itu, ya. Permintaan informasi, ya, yang permintaan informasi. Layanan pengaduan saran apresiasi, ya. Nah, ini layanan edukasi perpajakan, ya, di sini. Oke, ya, sekian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, ya, untuk ini hanya pengenalan tentang Cortex instansi pemerintah, ya. Semoga nanti ketika launching bisa kami coba lagi, ya. Bapak Ibu juga coba, ya, karena sebenarnya lebih enak langsung coba di aplikasi yang sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.